waktunya untuk menyaksikan game kedua Tas. Are you ready, Tas? Ready. Ya, saya lagi mengerti bagaimana perasaan Tas. Saya juga merasakannya karena salahkah kita berharap bahwa M Series akan keidolakan? Oh. Udah pasti ke Indo M Series. Tenang. Sekarang kita punya Aurora. Nah, M Series sudah pasti ke Indo. Bukan, pialanya apa? Oh ya, pialanya Iya. pasti ke Indo. Pialanya dari Indo. Tapi Steve belum tentu. Benar. Makanya saya bilang tenang. Saya percaya dengan Onyx ID dan juga Aurora. Oke. Aurora. Ya, bisa diambil tapi kemungkinan besar Alice akan diambil juga untuk alter ego kalau mereka mau ngebawain Alice ya. Karena dulu sudah di-ban di sana. Bahkan 3 hero yang di-ban dengan alter ego. Ini hero-heronya Luffy semua. Atau Yuzong. Esmeralda Gold mungkin. Atau Yuzong dulu kali ya Tas ya? Bisa jadi Yuzong. Kayaknya Yuzong, mungkin ya? ngambil Alice karena Alice lawan Haya bisa dibilang lumayan enak di Haya ya. Ya lumayan enak di Haya. Iya. Dan Haya juga lumayan bisa dodge ya untuk beberapa inisiasi yang bisa dilakukan sama Alice. So far kalau kita ngomongin Alice juga kayaknya paling dinamis sama Gatot. Alice Gatot Iya, ya Alice combo ya. Gatot. Sama Alice laku banget di PH kan karena buat ngedinai jungle tank juga kan. Iya. Karena jungle tank dipegangin sama Alice lumayan nyaman. Gak bisa mati lah terusnya pas terus satu Alice itu. Exorcist of the Ya, Dragon Yuzong Ruby. Spirit. Ruby Arting. Yuzong sama Ruby ya. Ini udah ada setup momen ini kan kayaknya. Kalau kita melihat dari setup seperti ini karena mereka masih bisa bermain dengan ya tadi metode Hyper Academy tapi diambil. Ya, still pick pasti. Bahkan ada Cici juga ya yang dipegang dengan Onyx. Dan alter ego mereka belum mengisi jungle-nya. Jadi Ruby-nya juga masih belum tentu ada di gold nih Romer. Available untuk Ruby mungkin meskipun nggak terlalu sering kita lihat sekarang. Ini Tas, mungkin kalau kita ngomong soal Hyper Academy plan ya. Biasanya kan ya mau itu Hayabusa, mau itu Lancelot sebagai jungler, Kimi atau Zuxin yang bakal pegang Skypierce. Kalau Zuxinnya di band, Kiminya diambil Tas. Ada option lain nggak? Harusnya di 3 ini tetap pick jungle sih atau enggak roamer ya, jungle roamer sih menurutku. Kenapa? Karena mid lane di sini udah sisaan doang sih kayaknya, nggak ada yang prio banget. Ya. Kayaknya harus ngambil jungle karena jungle-nya bisa dilihat sangat dikit ya. Lancelot, Joy. Ya udah pasti leveless seperti yang saya bilang. Habis Ya udah kelihatan dari 3 pick atas. Apakah ada yang berbeda Tas dibandingkan dengan game yang pertama nih? Kalau mungkin dari subjektifnya Tas. kalau dari subjektifnya ya, dilihat AE udah mau kuatin strong kiri kanannya sih. Kayak udah ngambil hero nyamannya aja gitu. Oke. Jadi naik Alea juga. Dan ada Yves. Mungkin Lunox kali ya yang nanti bakal ditarget. Karena kayaknya kalau potensi dari Lunox di Altrigo kayaknya masih terbuka walaupun Kaleanya udah ditutup sebenarnya. Lumayan bagus sih Lunox di sini. Wih. Cuman di sini harus kuatin midnya AE karena main lane slot harus dibantu lah early-nya. Ya, oke. Dan ini kita juga di Grand Final kedatangan Ayah Celi. Waduh. Ini Wow. cukup menarik juga ya melihat Sally Boy setelah 10 season terakhirnya dia yang hampir mengukir sejarah. Sekarang dia yang mau melihat nih penerusnya di Alrigo yang akan on the way untuk membuat sejarah. Ya tapi kalau kita lihat dari map yang dipakai juga sekarang Dangerous Grass kan win rate yang sangat besar sebenarnya untuk mungkin secara map usage-nya ya 75% untuk Alter Ego. Altrigo, iya. Ini win rate yang lumayan tinggi sebenarnya. Iya. Perlukah kita ada ekspektasi Tas untuk menunjukkan Hellcard di sini atau nge-ban Hellcard-nya di sini? Bisa jadi main helper, bisa juga midnya mau priority kayak Selena gitu, mungkin Selena sama cowok gitu. Atau Selena Brock mungkin lumayan bagus. Selena Grok ya? Oh, atau gimana kalau misalkan kita ngomongin soal Lunox dan Grok? Bisa aja, midnya fleksibel sih, bisa tergantung kepercayaan aja sih. Fleksibel lah ya. Oke, tergantung ya dia bedanya apa ya di game ini ya. Saya agak sebel ya tergantung kepercayaan itu. Ya, tapi memang benar sih kan kalau kita lihat Tergantung kepercayaan coachnya. Iya. Ngelit di kuping tuh. Iya, karena saya orang yang lumayan pribadi ya setuju sama ngomongin drafting itu lumayan subjektif sebenarnya. Oke, Iya. kita tanya ke Profesor KB sebagai coach juara MDL 1. Ngelihat potensi dari Kagura sebagai counter yang dipick hari ini sekarang. Ini adalah hero yang dibenci oleh Sans. Iya, sangat dibenci. Sangat dibenci, tapi apakah ini bisa meng-counter Sans? Mungkin karena mapnya lumayan sedikit kebantu ya, karena Ya. kita tahu Kagura bagus banget di Dangerous Clash. Oke. Ini juga bakal jadi ancaman buat Sans atau bahkan buat Kairi nanti ketika menggunakan Hayabusa karena bisa ditarget. Terutama kalau kita ngomongin soal blind spotnya, karena yang ditakutkan dari Altrigo dengan hero-hero seperti ini, mereka bakal pegang push-push penting secara individual. Berarti chance yang bisa kita lihat di sini adalah satu hero Alex terbuka. Terkat.
Dan ini bisa menjadi combo yang mematikan. Cuma problemnya adalah nggak ada badan. Ya, atau Ruby yang di roam. Iya. Tapi kalau menurut gue mending Rubinya berada di RP, sisanya main di Halkan. Tapi kalau kali ini satu pertanyaan aku. Dalam kondisi di Kagura power banget. Kenapa aku bisa bilang power? Karena Quaxino dia ada free. Dia nggak bisa di-ganking. Dia juga malah yang bisa nge-ganking. Dia rapid to the late game. Apa yang harus Onyx lakukan? Experience the youth. Apa yang harus Onyx lakukan, Tas? Benar, ini Ruby-nya tiba-tiba pindah roam dia. Pindah. Iya, pindah roam. Karena pindah. Karena mereka kalau paksa pakai Helker ini bakal won. Ya. Onyx atau Rodrigo, Tas? Kayaknya lumayan 50-50 sih di sini. Karena ada Kagura Ruby kan. Itu tergantung mid-nya nanti. Onyx AE. Fes. 1, 2, 3. AE sih. AE. AE. AE bagus. AE. Onyx. Onyx to MPL. Tepuk tangannya pada Showcaster. Take it away. Yap, ini dia game yang kedua. Setelah tadi di game yang pertama kita dibawa dalam tempo dan ritme yang sangat-sangat super tinggi. Yap, ini tukeran ya. Hayabusa versus Stormcloud masih, tapi playernya berbeda nih. Playernya berbeda. Itu dia, kita akan lihat keduanya dipastikan jago dan Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Tukeran pilot. Oke, kalau begitu. Terlihat di Sonic dan juga Ultra Champ masih pada semangat masih. Dengan semangat mereka membela idolanya. Langsung saja game yang kedua. Grand Final pada Suaraja. Langsung ke Land of Dawn. Wow. Ini Janino dengan Yuzongnya kembali. Alex masih memaksakan untuk tidak mengeluarkan flickernya dan hampir saja kalkulasi dan cukup baik. Itu dia pressure dari Sans. Dengan Kimi ini salah satu hero favoritnya Sans juga by the way. Tapi ya ngelihat agresivitas Kairi udah mulai masuk ke dalam jungle. Yep. Jadi ada sebuah hal yang dilakukan oleh Kairi tadi, mengambil langsung lapak gol tepat di depan dari Yasuke. Ya, itu jadi satu keuntungan yang kalau nggak ditukar sama sekali, itu bakal bahaya. Oke, masih ada Flea. Jadi Jume, berharap tadi dari emblem attack speed ya, untuk kedua jungle, ada pull yourself together untuk Alex. Ya, karena Ruby memang lumayan dependent sama spell, dia bisa flicker lebih cepat nantinya, apalagi dengan assist yang didapatkan untuk first item sebelum di turtle. Rata-rata masih sama ya. Akan dengan sepatunya. Cuman Lutfi juga ini hero favoritnya loh. Cici, kalau kemarin kita ngobrol sama Coach Chico, salah satu coach juga di Onyx yang divisi lain. Yep. Dia bilang ya Cici ini power banget untuk Lutfi. Cici nih. Itu dia, dan sekarang dapat. Itu yang jadi masalah. Gue penasaran sih di turtle pertama nih, kayak team fight yang akan terjadi tuh seperti apa. Dua-duanya roamer CC, Keyboy, Alec, dua-duanya punya area yang gede. Dan ya lagi-lagi Lancelot enak banget buat kontes. Yep. Sementara sekarang terlihat untuk kali ini Alec yang dipaksa untuk mundur, masih ada Dragon Tail tadi mencoba untuk bisa memberikan sebuah back. Apaan? Dia flicker terbuang dari Alec. Tangannya coba untuk di-poking, tapi Sans masih aman. Dan hati-hati nih, trapping dari Hijume. Mungkin di season ini bisa gue bilang Hijume the best player untuk Kagura. Yep. Dan sekarang tadi Kairi yang nge-trapping sebentar udah gak berebutan. Oh, di-burst? Oke. Apa yang terjadi? Hijume mencoba untuk bisa mengatakan DP, tapi masih bisa berpindah tempat. Attraction Pull tadi masih bisa dihindari. Turtle-nya terbuka. Oh, skill Kairi. Ada satu buat takeover yang dilakukan bahkan tuh sekarang. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Yasuke. Namun di saat sebagai pelanggan dengan DPS yang sangat tinggi dan terus memberikan damage-nya ke arah beberapa player. Ada satu poin retribution dan udah langsung dikeluarkan, masih sempat Yasuke lagi. Ke arah dari bab tapi bala buat Yasuke-nya down. Offender dikeluarkan pula, tapi Keyboy tidak bisa bertahan. Pertukaran yang gak adil sebenarnya Alter Ego. Mereka dapetin turtle-nya. Marvelnya hilang, Yasuke kehilangan nyawa juga. Pertukaran yang di Keyboy dan Golden lagi match up Arit dan Granger. Masih kedua ini. Yep. Dan Lutfi sungguh jahat di bagian bawah ya. Nino ambil jorok jauh banget ke belakang loh itu. Namun di tempat yang berbeda ada satu audience prediction. 56% untuk Onyx, 44% untuk Alter Ego. Tapi ini tipis sih. Ini gak jauh loh. Yap, bedanya dikit aja. Dan melihat dari mid game masuk di menit ketiga. Agresivitas dari keduanya nih masih terbilang aman lah ya. Temponya gak setinggi di game yang pertama. Karena gue bisa bilang pemegang temponya tuh di awal kalau misalkan Lancelot versus Hayabusa, itu ada di Haya. Objektifnya Haya tuh ya buff kill. Kalau misalkan dari Lancelot ada buff dan farming. Namun cukup meredah lagi, cukup turun dengan begitu drastis. Teko namun mendadak naik dan Keyboy kembali menjadi korban traction pulse. Langsung dikeluarkan tapi bukan hal yang baik untuk Sans bisa masuk untuk membantu. Oh ini Sans zoning 3 player.
player bahkan. Tapi ya, komit ke arah Kiboy. Ini jadi Udah sakit banget dan apa yang akan terjadi Suns? Masih bisa mundur, masih ada Purify tadi udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang Shadow Kill. Kairi jatuh, mencoba untuk bisa mendapatkan Yasuke hampir saja. Thanks to Alek. Dipegang tadi sama Alek, gak bisa lagi untuk ngasih damage terakhir. Tapi ada sedikit yang berbeda sama Arvi. Dia nggak langsung Sky Pierce. Dia pakai Hunter Strike terlebih dahulu. Mungkin pengen ke pressure landing top lane Arvi. Yep. Masih ada Rhapsody tadi yang memang benar-benar bisa dikeluarkan. Namun sekarang Skylar cukup agresif. Ada satu Chrono Dash tadi terlihat. Manfaat Force dikeluarkan. Ya, tapi selama di awal kayaknya Gold Lane masih fine sih. Pertanyaannya adalah di turtle selanjutnya yang ada di atas. Ini mau ikut perang kah dari Gold Lane-nya? Dia mau ikut team fight. Wah, di bagian tengah apa yang akan terjadi? Look me down! Mendadak di saat turtle yang kedua muncul. Ya, dia ngebuang Petrify juga dari Nino. 2 poin kill untuk Nino. Turtle-nya akan dilepas seperti Ya, dan Arvi. sekarang ada Black Albert, namun Arvi di depan berbeda malah menjadi korban pula Skylar. Akankah menjadi sebuah tujuan namun di depan yang lain Alek mulai maju. Turtle berhasil diamankan oleh Yasuke. Turtle kedua untuk Alter Ego. Gak berhenti, bahkan mereka coba lagi. Ya, mereka masih mencoba. Ada Kiboy yang terus membayangi pergerakan Alek dan juga Yasuke. Tapi masih aman so far, masih bisa dikendalikan Onyx. Mereka nggak kehilangan banyak sekali jungle. Hanya ada Turtle tadi yang mau nggak mau dilepas. Tapi 2 Turtle nih, snowball untuk early game yang Alter Ego. Terbilang cukup sukses loh. Ini di bawah ini. Buset, yang ini MPL ID Extremernya manca region ya. Ini MPL ID X Goat ini mau di Makanya kalau sih kawan-kawan kalian bisa cek juga nih di channel official ini stream MPL ID. Dari ngegoat. Yang ini kayaknya susah loh. Susah. Siapa? Mau dibandingin sama siapa lagi? Gak bisa. Susah. Semuanya dia punya. Tapi ya, makanya lu mau debat gimana juga susah udah. Tiket aja udah punya. Gimana? Tapi ya untuk ngelihat dari Alter Ego nih, mereka unggul 2 turtle cuma dari goldnya pun nggak bisa terlalu banyak ya. Yep. Karena memang farming dari Onyx juga ya terhitung rapi. Ya. Mereka nggak kehilangan banyak sumber. War Axe juga jadi buat Kairi dari Yasuke dan Kairinya udah jadi Hunter. Sebenarnya sama-sama 10% cooldown reduction. Cuman bedanya Hunter ya ada penetrasi dan War Axe itu lebih ke sustain. Ya memang tipikal Lancelot lah. Dari Retribution aja nih, ini akan beda karena Ice Retribution versus Flame Retribution. Damage udah jelas, Flame Retribution akan unggul. Yep. Oke. Nah sekarang bisakah dimanfaatkan ya apapun yang memang sudah dimiliki. Entah itu flame-nya lah, entah itu ice-nya lah. Ya, balik lagi. Seperti apa nantinya momentum yang bisa diciptakan? Kayaknya di turtle sih. Itu yang paling enak ya bagi mereka berdua juga. Dan kayaknya Oke, ini tempat yang berbeda. Ludwig akan menjadi korban kembali satu terakhir. Ludwig kembali terculik. Walaupun ada constant call-nya tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi setidaknya ada koneksi yang baik yang dilakukan. Namun apa tamu Guardian, tapi Alek hadir. Guna untuk bisa memberikan sebuah backup. Traction ball di bagian belakang dan sekarang Alek yang masih berusaha untuk bisa kabur tersebut walaupun Sansia masih membayangi dengan DPS yang sangat tinggi. dia blok. Oh, Kairi. Oke, Kairi hampir menjadi korban. Tapi Kairi masih bisa menggoncang dengan satu point shadow tadi yang dimiliki. Bahkan untuk sekarang Kairinya mencoba untuk bisa mendekati arah dari Jume Shadow. Kita langsung dikeluarkan pula dan tampilnya berhasil didapatkan oleh Kairi. Namun Barzan, Barzan dan juga Petrify. Kairi jatuh. Alter Ego kembali menggila. Kiboy-nya pun tidak akan bisa selamat kembali dan bukan pilihan yang baik untuk Lutfi maju. Turtle ditukar dengan 2 poin kill. Alter Ego mereka tidak mau rugi sama sekali. Mereka coba paksakan dapetin sesuatu yang akan menguntungkan bagi mereka. Sekarang goldnya 2000 gold. Alter Ego Skylar. Oke, Skylar mencoba untuk flicker satu terakhir. Solo kill. Solo kill from Skylar. Itu dia. Karena memang lihat dari Arvi yang pakai flicker kan. Menjadi satu kesempatan juga untuk Skylar. 2-0. 2 poin kill yang berharga sekali ini untuk Skylar. Tapi hati-hati dengan Nino. Nino juga belum tumbang. Kita tahu di game pertama Nino yang jadi masalah. Oke, Nino sendirian berubah menjadi vampire yang memang tadi menghisap jarak dari Kiboy. Masih aman sih sampai saat ini ya. Dia akan coba untuk paksa defense aja. Ini trapping lawan trapping kebetulan. Dan Hijume. Oke, Hijume. Masih ada Flea. Aman sih. Karena di buffnya Kagura itu bukan cuma dari stun doang ya. Shadow-nya Haya juga lepas. Yep. Dia aman banget sebenarnya dari Hayabusa. Dan tim fight akan ada di mid lane sepertinya Arvi. Dia udah tahu nih, saatnya Arvi bersinar di mid. Alek masih cari momen. Belum ada flicker dalam tubuhnya. Telah berkumpul 3 player loh. Yep. Lagi-lagi ya, Alek dan Kiboy. Ini memang masih megangin rumput aja. Mereka nggak bakal sampai komit dari keduanya.
Bahkan kalau dari item, kelihatan nih RV yang harus galak. Sky Pierce udah ada satu Legend Sword lagi, bisa langsung ke arah Malefic. Kalau dari Hayabusanya udah jadi Warex juga 20% cooldown. Dia bisa main full cooldown juga mungkin dengan Endless Battle nantinya. Tapi ya hati-hati. Kalau ketemu di lane jauh, Hayabusa, Shadow Kill bisa di-dodge dengan Tonros. Ultimate di-dodge dengan skill kedua, gua rasa nggak adil. Yep. Weh, Ini mekanikalnya yang sangat tinggi dan kita tolong kembali loh. Yazuke. Ini sekali nih harus mundur. Langsung di backup. Sans. Namun sekarang, apa yang terjadi Sans ya? Hampir saya menjadi korban traction bola panah bukan dia. Tapi kabarnya karena siapa pun sebentar di bagian belakang. Sans. Sans yang menjadi korban. Keuntungan kali itu Alter Ego. Nino kembali menggila di bagian belakang dengan membuat sebuah body kick. Dan juga pagar. Kipoinya down. Tapi Nino pun harus menggila dengan sangat cepat pula. Setelah lebih dengan vengeance yang sudah diaktifkan mencoba untuk bisa maju dan juga membalas apapun yang memang dilakukan oleh Alter Ego barusan. satu ditukar dua, lagi-lagi keuntungan masih dipegang Alter Ego. Tapi midnya belum hancur nih. Vision midnya masih aman. Dan Shadow Kill dari Kairi juga belum keluar. Masih ada nih chance untuk Onyx melakukan fight back. Lutfi udah ngebuka vengeance. Mungkin itu juga catatan nih. Arfi bisa tembak Lutfi. Dia bisa untuk ke-punish Lutfi ya. Hei, Alex dibalaskan oleh Skylar tadi, namun sama-sama kehilangan bobot. Alex down kali ini Arfi. Masih selama 2 flicker tadi kita lihat di dalam satu tempat yang sama, Lin. Satu tetes darah terakhir tadi. Sekarang Nino kembali. Dan masih bisa sama juga dari Arfi. Tanpa adanya Alex, mereka akan langsung coba pegang Lordnya Onyx. Tidak membuang kesempatan sedikit pun. Yap, tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung saja cepetin karya dari Lord dan harusnya berhasil ya. Yap, dilepas. Alter Ego mereka gak mau kontes dan Lord. Untuk Onyx. Wow, 2 momen tadi. 2 flicker nih. Sama-sama miss. Dari Alex dia langsung terburu-buru sih lebih tepatnya. Tapi Skylar juga react-nya tadi lumayan. Ya sih. react-nya juga flicker masalah lo. Gue pikir react-nya untuk kabur gitu. Dia coba untuk kebalikin dan Shadow Kill dari Kairi. Wah, itu tadi bad luck Kairi sih. Satu hit banget Arfi dan Lutfi. Yap. Tertangkap basah Lutfi down. What? Oke. Sebuah hal yang begitu baik walaupun Alter Harapinnya berhasil dihancurkan. Tapi sepertinya tidak tertebak tadi bagaimana Alter Ego nge-game di dalam rumputan di area dari Onyx. Ya, mungkin mereka ngeliat oke. Alter Ego akan beresin landing. Alter Ego lagi under pressure karena ada Lord. Cuma enggak ternyata. Gak bisa ditebak memang Ella Familia ini. Mereka coba trap di mid. Dengan kondisi Lord didapetin sama Onyx. Gerakan-gerakan yang terbilang berani. Kalau mereka gagal, kerugian yang mereka terima itu dahsyat sekali. Gak boleh Kairi, gak boleh sembarangan untuk poke ke arah Alex. Wah. Gimana ya ngeliatnya Alter Ego dengan perkembangannya ini udah ampun-ampunan nih. Temponya, mereka selalu bisa kontrol. Pertukaran yang mereka dapetin juga selalu bagus. Yep, entah turtle tukar 2, 1 tukar 2. Untungnya masih di mereka. Dan ya karena memang Lancelot tipikal yang farming, mid to late game-nya itu akan lumayan perlu dipertimbangkan. Walaupun ya sekarang udah mulai jadi sekarang. Yep. Akan seperti apa lagi derby Meruya ini ya teman-teman. Derby Meruya, bener. Iya, derby Meruya. Iya, gaming house-nya deket deh. Deketan emang ya. Emang. Shock partai. Endless Battle, ada Brute Force juga. Nino dengan Brute Force dan Oracle. Hanya dengan Fury Hammer ternyata untuk bantuin penetrasi dan sedikit damage. Biasa dijadiin kan ke arah Hunter Strike. Cuman kali ini nggak dulu. Dia tahu nih oke butuh badan tambahan. Jadi Ninonya juga sedikit ngalah bisa dibilang. Yep. Jadi ini nggak ada yang muncul di map loh. Kalau dari POV Onyx, berarti cuma Arfi aja yang di bawah. Yep. Dan di tengahnya ada Yazuke. Tapi kan 3 lagi nih. 3-nya di mana ya? Itu dia. Bisa di mid, bisa di bawah, bisa tiba-tiba di atas. Dimanapun bisa dan stack 34. Untuk Sky Pierce-nya Arfi. Dia 1 kali tumbang tadi sayangnya kan. Yep. Pas dia udah dapetin 20 stack. Tapi setidaknya dengan stack 34 masih cukup lah, Lim. Lumayan, ini tabungan. Dan Tapi kan masa depan ini. Skylar juga rentan shutdown kan ini. Skylar juga harus benar-benar ngejaga posisinya untuk tidak bisa diamankan. Karena dia dari tadi yang kena Sans terus. Ya, tapi hati-hati loh. Karena Skylar sekarang flicker. Kalau sebelumnya kan dia purify. Ya. Dengan flicker gue rasa ke bagian belakang pun ready. Dan jangan lupa juga ini Skylar yang memang dari pengalaman dia udah pasti berani banget. Dia nggak gampang lah untuk kalah dari segi kalkulasi, timing. Jadi kita tinggal lihat aja nih nanti setup dari openernya. Entah itu B-Boy, Nino. Yap, di tempat yang lain. Lutfi mencoba untuk bisa masuk ke area dalam, namun ada Phantom yang sebisa masih gagal. Apa tahu gantian ke karena siapa bersepeda. B-Boy-nya terjebak sendirian di tempat berbeda. Lutfi, ada backup tadi seperti ini Hijumi, tapi malah Hijumi sekarang terjebak. Dan mereka masih sama-sama bisa mundur. Itu dia bonyok habis. Teman-teman dari Alter Ego, mereka harus mundur dulu, mereka harus reset lagi. Dan Lord dikuasai Onyx.
Mereka akan coba untuk buka perlahan. Ya, Nino menjadi orang terdepan dan Nino siap untuk take off. Jadi alasan dari Nino ke arah Brute Force dan juga Oracle. Cooldown reduction yang dibutuhkan. Black Dragon Form lama banget memang cooldownnya. Tapi Alter Ego mereka pegang sekarang Lordnya. Oke, sementara sekarang Lutfi mencoba untuk bisa menghantarkan damage sekarang Vengeance dikeluarkan bola. Bisakah mereka benar-benar ke arah Keyboy dan Keyboy aja? Sedikit lagi yang tersisa. Sekarang siapa tahu itu terlihat namun sekarang Skylar malah menjadi korban bola dan pertempuran tersebut. Shadow Kill langsung dikeluarkan bola. Tapi langsung dibalaskan dengan 2 poin kill bola dari Onyx. Nindoja tidak kuat. Kairi Bakila. Kairi. Triple kill. Kairi. Timing yang sempurna tadi. Sans dan juga Lutfi. Sebagai distraction, Kairi menunggu Quad Shadow-nya kembali dan hadir. Dengan triple kill. Onyx. Mereka bisa dapetin Lord ini secara free harusnya. 2 orang yang sudah diambil di awal ternyata itu pun tidak bisa memberikan keunggulan untuk Ai. Reaction dari Kairi, Lim. Wah, Kairi gila. Dia benar-benar ya memang harus seperti ini jungle. Dia harus tega. Dia harus tumbalin sedikit temennya untuk ngebuang source skill yang mahal dari lawannya dan masuk di waktu yang sempurna. Itu memang perlu, sense dari jungle harus seperti itu. Yep. Tapi balik lagi dari Alter Ego, kita akan lihat di defensifnya. By the way, high ground defense Alter Ego gak terbilang kuat. Mereka gak punya hero spam. Untuk clear minion pun terbilang lumayan sulit. Ya, apalagi sekarang ditahan loh. Alex sampai pakai Emo Vended demi keluarin katapultnya dan nahan di bagian depan. So Lordnya akan masuk secara cepat, tengahnya nggak akan bisa dikontrol. Nah, sekarang masalahnya Skylar, oke, mereka sekarang lagi mode offense, tapi flicker nggak ada. Jadi ya, Efek sisi itu juga dimiliki sama Alter Ego. Ini yang harus diwaspadai karena Nino barusan itu ini- terdengar, tapi Nino aja. Sudah ada Shadow Kill terdengar. Shadow Kill terlihat, Black Dragon Form langsung dikuatkan pula. Pertempuran akan seperti apa? Ada satu lagi yang berubah, dia langsung dikuatkan, tapi Winter Cloud tadi langsung digunakan pula. Pertempuran tempat terjadi dan ada defensive damage oleh Alter Ego, tapi apa yang terjadi? 2 play dari Onyx itu pun langsung terbang begitu cepat. Dipaksa untuk bisa mendapatkan ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego. Namun masih ada pertempuran yang tubuh oleh Alex. Dino nya menjadi orang terdepan. Lordnya hilang, tapi masih ada West Minion dan mereka memaksakan untuk bisa menutup gap ini. Skylar masih gagal dan ini dia kesempatan terakhirnya tetap diambil. Satu sama Onyx, mereka mengamuk menghancurkan Alter Ego di game yang kedua, bahkan tidak memberikan kesempatan keputusan-keputusan yang berani. 16 menit Onyx meratakan Alter Ego. Kairi menjadi sebuah pembeda di game yang kedua. Kairi